dengan sepenuh hatinya. Iya. Wa a'rada anha bisirrihi, dan dia berpaling dari kemewahan hidup itu dengan sirnya, ya. Berulang-ulang sudah. Sekarang sir itu kita patok saja maknanya palung hati, artinya rahasia di dalam hati, ruangan khusus yang ada di tengah-tengah hati yang tidak bisa siapapun mengintip apa yang ada di dalamnya kecuali hanya Allah saja. Malaikat pun tidak bisa mengintipnya, sir kita ini. Makanya disebut sir, itu artinya top secret, rahasia khusus yang tahu hanya Allah dan diri kita sendiri. Wastaghala bima umira bihi, dan dia tidak memikirkan dunia, tidak memikirkan besok makan apa, yang penting yang ada ya dimakan. Pikirannya, jiwanya, raganya sibuk hanya melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Wa alima anna qismahu la yafutuhu, dia sadar bahwa nanti rizkinya pasti datang, tidak akan lambat kok, tidak akan terlewatkan, pasti datang. Sekarang belum saatnya, nanti saatnya akan datang kok. Dia yakin seperti itu. Tidak ada kekhawatiran besok saya harus makan apa, nggak usah. Nah, ini kan manusia ini pikir-pikir gila semua nih. Setiap hari bisa makan, seumur hidup belum pernah kelaparan, masih suka ketakutan juga besok saya makannya dari mana. Betul nggak? Saya sering mengatakan bahwa apalagi kamu punya mata, punya telinga, punya tangan, punya kaki, burung saja. Pagi berangkat lapar, sore pulang kenyang kok. Nah, cuman kalau ada pertanyaan, kenapa kok di dunia banyak orang kelaparan? Bukan karena tidak adilnya Allah, bukan karena Allah tidak mampu menyediakan makanan, tetapi ada kejahatan sementara manusia yang mengambil jatahnya terlalu banyak. Oke? Yang penting jangan kamu yang melakukan. Itu aja. Kamu mengambil secukupnya saja. Bagian orang lain serahkan. Kalau kamu sudah bisa bersikap itu, fa innaka muqsitun, innallaha yuhibbul muqsitin. Tetapi kalau ngambil kebanyakan namanya qasid. Fa innal qasitina lafi nari jahannama, di dalam neraka. Itu bedanya qasid dan muqsid. Masih ingat nggak? Ya. Walam yatlubhu, dan juga dia tidak mencari, ya sudah, silakan datang. Tarokal aksama ta'du khalfahu, dia biarkan saja rezekinya itu menyusul dari belakang. Mangga, rezekiku mau datang, silakan, susulah aku. Sok nyusulan dewek pekit mah. Anda dene kita ngulati sira orang. Saat aku mencari kamu, hai rizki, nggak usah ya. Silakan kau datang sendiri ke sini. Yang butuh siapa? Nah. Yang butuh siapa? Iya. Watazillu, dan terhinakan. Rizki itu terhinakan sendiri. Watas'alu, dan memintahu kepadanya. Qubulaha, diterima. Rizki itu sendiri yang datang mengejar tergopoh-gopoh, dan rizki itu sendiri yang merasa terhinakan, dan rizki itu sendiri yang datang mengemis kepadamu, tolong pakailah aku. Paham? Begini,
ketika engkau masih suka menampilkan ketergantunganmu kepada siapapun, percayalah, kamu dikerjain. Kepada siapapun kau tunjukkan ketergantunganmu, nanti orang itu semakin banyak ulah terhadapmu. Syaratnya ini, wah, melelahkan. Jadi jangan pernah menunjukkan ketergantungan kepada siapapun. Perlu bantuan? Oh, terima kasih, aku sudah cukup. Perlu saya bantu? Terima kasih. Bantu saja yang sedang membutuhkan. Selesai. Nah, uang pun jangan ditaruh di atas kepala, diselapin di topong tuh. Itu berarti kamu memuliakan uang. Jangan ditaruh di kantong kanan dekat jantungmu, semakin manja dia. Kalau perlu ditaruh di belakang pantatmu itu. Kalau perlu injaklah uang itu, nanti dia akan menjadi tolong pakailah aku. Kalau menang buktikan aja dulu. Iya, karena saya sudah melaksanakannya, kan gitu aja. Ternyata uang itu menjadi tolong pakailah aku. Gitu. Aku juga ingin dimanfaatkan gitu. Jadi Allah itu menyuruh alam semesta suruh membantu kita. Kalau kitanya tidak nyawel-nyawel, mereka menjerit sedih. Kapan aku dipakai? Gitu. Ya gulam, tahtaju ila iman yusayyiruka fi tariqil haqqi azza wa jalla. Wahai anakku, kamu membutuhkan keimanan, membutuhkan keteguhan hati, membutuhkan kepercayaan yang akan menghantar kamu menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbekal dengan keimanan di hatimu, itu yang akan bisa menuntun kamu menuju Allah. Tanpa keimanan kamu tidak akan mungkin mampu menuju Allah itu. Wa ila iqanin, dan juga engkau perlu kepada keyakinan. Yuthbituka fiha, supaya langkahmu semakin mantap. Keimanan kau perlukan untuk mendorong kamu melangkah menuju Allah. Keyakinan juga perlu untuk memantapkan langkah-langkahmu dalam meniti kebenaran. Yahdaju fi awali sulukika fi hadha tariq. Itu diperlukan adalah pada tahapan awal sulukmu menuju jalan ini. Ya, itu diperlukan untuk bekal langkah awal, untuk sebagai alat pendorong. Ila hamyanin wa fi akhirih ila imanin. Pertama, memang modalnya perlu modal materi dulu, punya uang dulu, punya bekal lahir dulu. Kemudian akhirnya kamu membutuhkan kepada iman. Bikhilafi tariqi Makkah, berbeda dengan ketika kamu berjalan menuju kota Mekah secara fisik. Ba'duhum qal, sebagian mereka mengatakan tariqu Makkah yahtaju ila imanin wa hamyan. Keduanya perlu modal, perlu keimanan. Wa hadhihi tariq allati qad asyartu ilaiha, jalan menuju ini yang telah aku isyaratkan, tahtaju ila hamyanin wa ila imanin, perlu ada dana, perlu ada iman juga, bidayatan wa nihayatan,
dari awal sampai akhir itu diperlukan, bukan awalnya saja. An Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaihi, diceritakan oleh Sufyan, semoga Allah memberi rahmat kepadanya, awwaluma talaba al-ilma, pertama-tama yang diminta adalah ilmu pengetahuan. Melek dulu, jangan picek, perlu ilmu dulu. Semua diawali apapun dengan keilmuan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar hadis Nabi yang sangat populer sekali, dan itu biasanya umumnya untuk pelajaran anak-anak madrasah ibtidaiyah, ya kan? Man arada dunya fa'alaihi wa man aradal akhirah fa'alaihi wa man aradahuma fa'alaihi. Pengen dunia perlu ilmu, pengen akhirat, pengen dunia akhirat perlu ilmu juga. Bikin sayur asam perlu ilmu juga, bikin getuk juga. Kalau tidak bisa membedakan mana getuk mana dodol. Bikin getuk jadinya dodol. Semua itu perlu ilmu pengetahuan. Nah itulah makanya saya mungkin kalau dikatakan pemikirannya sama dengan Sufyan Ats-Tsauri, yang perlu ilmu dulu. Kamu pengen belajar benar harus tahu ilmunya dulu. Kalau tidak nanti tetap aja nggak tahu mana yang benar mana yang tidak benar. Gitu. Kana ala wasatihi hamyanun fihi khamsumi'ati dinar. Dia punya modal juga, di kantongnya itu ada berapa? 500 dinar. Yunfiqu minhu, dipakai uang itu, dinafkahkan, dimanfaatkan. Wa yata'allamu, dan dia lalu belajar ngaji keilmuan. Wa yaduqu alaihi biyadihi, dan juga dia merogoh koceknya dengan tangannya, ya, dirogoh, dibagikan, dibelanjakan semuanya. Wa yaqulu, lalu dia mengatakan, laulaka, kalau tanpa kamu, tanpa ada dana yang cukup untuk untuk biaya perjalanan mencari ilmu, latamandalu, pasti mereka akan melakukan, akan mempersulit. Mungkin ini kalimat tamandal itu dari kata mindil. Mindilun dijadikan fi'il menjadi tamandala. Sukun jadi tasawwaqa, berbelanja. Bina kepada kita, falamma hasala lahul ilm, dan setelah dia itu mendapatkan ilmunya, wa arafal haqqa, dan dia kenal dengan Allah azza wa jalla, anfaqa ma baqiya ma'ahu, dinafkahkan semua sisa yang ada di uangnya, di dalam sakunya, dinafkahkan semua, alal fuqara, butuh soten dulu untuk biaya belajar. Setelah tercapai ya sudah, uangnya dibagikan semua kepada orang-orang fakir semuanya.